Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu harta gonoh gini. Dalam ilmu fikih yang kita pelajari, tidak ada pasal yang menentukan harta gonoh gini. Yang ada adalah harta bersama. Sekarang harta bersama dalam ilmu fikih ada beberapa macam. Misalnya yang pertama, harta yang diwariskan oleh seseorang kepada dua orang ahli waris. Itu harta bersama. Yeah. Contoh yang kedua, ada dua orang yang membeli sesuatu dengan uang bersama-sama dua orang. Itu disebut dengan harta bersama. Yang ketiga, hibah, pemberian seseorang kepada orang lain. Nah, yang kita kenal di negara kita dengan harta gonoh gini, ini bagian yang ketiga. Harta yang dihibahkan kepada orang lain. Dalam aturan Islam tidak ada suami istri punya benih begitu bercerai, harta gonoh gini suami 50%, istri 50%. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi. Yang ada hadis Nabi mengatakan, kalau di antara sesama muslim ada masalah, silahkan bermusyawarah. Tapi tidak boleh mereka menghalalkan yang haram, tidak boleh mereka menghalalkan yang haram. Tapi bermusyawarah dalam semua masalah, termasuk harta kekayaan suami istri yang bercerai, itu namanya islah. Sulhu, mereka berdamai, itu diperbolehkan. Kalau kita lihat dalam kompilasi hukum Islam KHI yang tahun 97 dikatakan, kalau seandainya suami istri mereka bercerai, ada yang disebut dengan harta gonoh gini masing-masing 50%, 50%. Tapi dalam Islam itu silahkan. Berapa kesepakatan antara suami istri yang bercerai tadi? Boleh 50 suami 50 istri, boleh 40 suami 60 istri, boleh 30 70, 70 30 dan sebagainya sesuai kesepakatan bersama di antara suami istri yang bercerai. Kalau kita lihat di masyarakat termasuk barusan kita tonton di TV, PT yang kita lihat. Suami nuntut kepada istrinya minta rumah, minta mobil dan sebagainya. Sementara istrinya mengatakan, ini kan hasil kerja saya. Selama saya rumah tangga saya yang kerja, mobil dibeli duit saya, rumah juga dibeli dengan duit saya. Tahu diri dong para suami. Yang namanya nafkah buat istri, buat anak, buat keluarga, kewajiban suami. Jadi perdamaian yang dibutuhkan oleh orang yang rumah tangga. Sekali lagi, tidak ada kepastian dalam hukum Islam dari Al-Quran maupun hadis Nabi tentang bagaimana pembagian harta kekayaan yang disebut dengan gonoh gini yang ada dalam hukum kompilasi. Kompilasi hukum Islam itu yang ada. Jadi kalau kita pakai hukum kompilasi, kalau mereka bercerai silakan 50-50. Atau suaminya tahu diri kayak tadi. Suaminya harus tahu diri dong. Ya. Kalau yang hidupin keluarga itu istrinya, ya suaminya dibagi juga untung. Benar. Nah, harusnya begitu. Ya. Kecuali mungkin kalau suaminya yang bekerja, istri yang nggak kerja, suami boleh nuntut agamanya, ya silahkan wajar-wajar saja. Tapi suami harusnya berpikir, istri saya yang memberikan kenikmatan kepada saya, kebahagiaan kepada saya, ketenangan, ketentraman kepada saya. Dia yang ngurus rumah tangga saya, yang ngurus anak saya, yang nyiapin makanan saya, yang nyiapin pakaian saya. Maka suami harus berterima kasih dengan cara bagilah harta kekayaan Anda yang layak dengan istri Anda, mantan istri Anda maksud saya. Iya begitu. Nah begitu bercerai kewajiban untuk menafkahi istri, selama mantan istri. Mereka masih dalam masa rujuk. Masa idah. Idah, ya. itu masa idah. Salah satu kuru. Ya. Itu suami masih wajib memberikan tempat tinggal, pakaian, makanan. Habis masa idah, selesai. Tapi sama anak harus? Ya anak mah gak ada bekasnya Del. Ya. Sampai kiamat tetap anak dia. Iya begitu. Baik, kita masih melanjutkan tema kita yaitu tentang harta gonoh gini. Saya langsung berikan kesempatan sekarang kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh? Siapa yang mau bertanya Bu? Ya silakan saya. Ya mic-nya boleh? Ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyala Bu Udah ya. bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Imas Maya dari Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Iya.
Yang saya mau tanyakan, Ma, apakah hukum adopsi itu berlaku buat orang-orang Islam? Dan bagaimana caranya? Dan apabila anak adopsi itu bisa dapat warisan dari orang tua aslinya atau enggak? Ya, Ya. oke. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak diadopsi boleh dalam Islam. Silahkan saja kita rawat, kita kasih sayangi, kasih pakaian, kasih perhatian, sekolahkan, didik oleh kita. Tapi tetap dia anak orang lain. Karena anak angkat laki-laki boleh menikah dengan ibu angkat. Anak angkat yang perempuan boleh menikah dengan ayah angkat. Mereka tetap batal menikah dan mereka tidak saling mewarisi. Tapi berikan dengan hibah dari kita. Ya, begitu. Ya, tapi dari orang tua kandungnya, Mak, dia tetap berhak Dia warisan. tetap berhak karena darah daging. Dia tetap mengalir sampai kiamat pun. Iya, begitu Ibu. Imas. Imas. Oke. Satu lagi yang ingin bertanya silakan dari sebelah. Ya, boleh. Silakan. Silakan Ya. berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Eti Rohayati, Mah mau nanya, Iya. apa dikabulkan gitu doanya yang doanya, sedangkan yang berdoa itu sendiri punya dosa besar. Satu lagi boleh, Mah? Satu aja Satu dulu aja, ya. Bu Eti. Ya, Bu Eti, Terima kasih. Rohayati. Ya. Ya. Siapapun yang berdoa, selama syarat doa itu terpenuhi, maka doanya dikabul. Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi syarat diterimanya doa oleh Allah, dikabulnya doa, yang pertama ikuti perintah Allah, jauh yang dilarang oleh Allah, beriman kepada Allah. Yang tidak akan dikabul doanya kalau dia memakan yang haram, meminum yang haram, mengenakan pakaian yang haram. Begitu Cik Eti. Ya, Cik Eti, Rohayati. Iya. Oke, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk dari Andri Solihudin. Bertanya melalui email di hatikahati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya punya tanah warisan dari orang tua yang udah balik nama atas nama saya. Saya juga punya rumah sendiri atas nama saya. Saya sudah mempunyai istri dan satu anak. Sangat terpaksa saya menceraikan istri saya. Pertanyaan saya, bagaimana pembagian harta gonogininya? Harta gonogini itu harta yang diperoleh setelah adanya pernikahan. Harta Anda, warisan daripada orang tua, itu tidak termasuk gonogini. Tapi kekayaan yang diperoleh dengan usaha bersama, itulah yang disebut dengan gonogini. Iya, begitu ya. Jadi yang kalaupun ada yang dibagikan yaitu rumah sendiri ya. Ya, kalau kebun, sawah, warisan orang tua, Ya. itu milik pribadi Anda. Bukan harta gonogini. Oke, ya. Andri Solihudin terjawab pertanyaannya. Sekarang giliran ibu-ibu lagi dari Majelis Talim. Ya, silakan sudah langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ainur Janah dari Bandung. Mangga. Cak Nah, Ai. mau tanya, Ya. amalan apa yang paling terbaik di bulan Muharram dan bulan Safar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua bulan kita diperintahkan oleh Allah taqarrub ilallah, takwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ada ulama yang mengatakan di awal Muharram, dari awal tanggal kemarin sampai selama sebulan bulan Muharram, silahkan Anda membaca doa awal tahun, merubah sikap hidup kita. Kalau kemarin kurang benar ibadah, sekarang biar benar. Kalau kemarin rada pelit, sekarang biar baik. Kalau kemarin kurang taat kepada Allah, taat kita ditambah. Maka di tahun yang akan datang, insya Allah lebih baik daripada tahun yang kemarin. Bukan hanya berdoa, tapi diiringi dengan sikap dan perbuatan kita. Begitu Cik Ai. Ya.